Halo, kembali lagi bersama Investasi. Pada sesi kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu krisis sebentar lagi, apakah saatnya untuk panik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita menganalisa kondisi perekonomian saat ini. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi ekonomi global saat ini, yang tentu saja akan berdampak langsung pada Indonesia. Yang pertama adalah perang dagang, yang kedua adalah geopolitik, dan yang ketiga adalah virus corona. Mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu perang dagang. Perang dagang merupakan perselisihan dagang antara Amerika dan Cina, di mana masing-masing negara tersebut saling memberikan tarif antara satu sama lain. Nah, perang dagang ini terjadi karena Donald Trump, Presiden Amerika, telah lama sekali menuduh Cina untuk melakukan praktek perdagangan yang tidak adil dan juga melakukan pencurian kekayaan intelektual. Nah, di lain sisi, Cina sendiri beranggapan bahwa Amerika melakukan perang dagang ini karena mereka ingin untuk menghambat Cina untuk maju sebagai salah satu kekuatan ekonomi global. Nah, di sini di grafik di sebelah kanan, Anda bisa melihat timeline dan besaran nilai mata uang yang telah dipasangkan tarif oleh masing-masing negara. Nah, sangat besar sekali. Nah, di lain sisi, perang dagang ini tidak hanya mempengaruhi tarif, namun di sektor teknologi, Amerika bahkan telah menangkap salah satu CFO perusahaan teknologi terbesar di Cina, yaitu Huawei. Nah, hal ini sangat berkaitan erat dengan perang untuk menguasai teknologi 5G, di mana jika salah satu negara tersebut kalah dalam peperangan ini, negara-negara tersebut akan berpotensi kehilangan industri yang bernilai triliunan dolar Amerika. Faktor kedua yang mempengaruhi kondisi ekonomi global adalah faktor geopolitik, terutama yang berada di Timur Tengah, seperti negara Iran dan negara Arab Saudi. Mengapa? Karena kedua negara tersebut merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ya, tentu saja pergerakan harga minyak akan berpengaruh besar pada kondisi kestabilan ekonomi dunia. Nah, di Iran sendiri, Donald Trump baru saja membunuh Qasem Soleimani. Hal ini pada saat itu ditakutkan akan memulai dan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Untung saja hingga saat ini, tanda-tanda akan terjadinya Perang Dunia Ketiga tersebut semakin berkurang. Nah, di lain sisi, di Arab Saudi baru saja memangkas harga jual minyak ekspornya. Nah, hal ini dikarenakan karena terjadinya ketidaksepahaman antara Arab Saudi dengan Rusia, di mana kedua negara tersebut tidak bisa sepakat terhadap jumlah output minyak yang akan diproduksi. Nah, tentu saja hal ini berdampak sangat besar sekali pada pergerakan harga minyak. Di grafik, kita bisa melihat bahwa saat ini harga minyak berada pada kisaran angka 30-an, di mana kejatuhan harga pada saat itu merupakan salah satu kejatuhan harga minyak terbesar dalam satu hari selama setidaknya sejak tahun 1991. Faktor ketiga yang mempengaruhi perekonomian global adalah virus corona. Virus corona merupakan virus yang pertama kali mewabah di Hubei, Cina, dan dampaknya hingga saat ini sangat terasa, terutama di sektor ekonomi, di mana saat ini ada beberapa negara yang masih melakukan lockdown dan menyebabkan perekonomian tidak dapat berjalan seperti sewajarnya. Perusahaan consulting McKinsey telah melakukan beberapa simulasi yang mungkin saja akan terjadi di masa depan. Skenario tersebut adalah satu, quick recovery, yang kedua adalah global slowdown, dan yang ketiga adalah global pandemic and recession. Skenario pertama yaitu quick recovery sudah dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi. Nah, kemudian skenario kedua, global slowdown, merupakan skenario yang paling memungkinkan untuk terjadi, di mana apabila global slowdown ini terjadi, perekonomian di Cina, termasuk di Hubei, akan kembali pulih pada kuartal kedua. Perekonomian di Amerika dan di Eropa juga akan mengalami perlambatan sampai dengan pertengahan kuartal kedua. Dan beberapa sektor seperti penerbangan dan juga pariwisata akan mengalami kemerosotan yang sangat besar. Skenario terburuk yang mungkin saja terjadi akibat virus corona adalah global pandemic and recession. Skenario ini terutama akan sangat dipengaruhi apabila virus corona itu ternyata bukanlah merupakan virus yang seasonal, di mana pada bulan Maret sampai April nanti, yaitu pada bulan musim semi sampai musim panas, penurunan jumlah virus itu tidak terjadi. Jadi virus ini tidak berperilaku layaknya seperti virus influenza biasa. Apabila ini terjadi, maka akan sangat besar kemungkinan bahwa resesi akan terjadi di tahun 2020. Semua sektor industri akan terdampak oleh virus corona ini, namun tidak semuanya akan mengalami dampak yang sama. Ada industri-industri yang akan terdampak dalam jangka waktu lebih lama daripada industri lainnya, seperti yang bisa dilihat di grafik berikut. Apabila global pandemic terjadi, tentu saja hal ini akan berdampak sangat buruk pada perekonomian dunia. Pertumbuhan global diekspektasikan akan merubah menjadi hanya bernilai 0. Dikhawatirkan, resesi yang kemungkinan terjadi akibat hal ini akan berdampak lebih parah daripada resesi yang terjadi pada tahun 2008.
Dari kondisi ekonomi yang telah kita paparkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan ekonomi akan menjadi buruk selama tahun 2020. Nah, pertanyaannya kembali, apakah kita harus panik? Tentu saja tidak. Namun yang harus kita lakukan adalah 1. Belajar dari sejarah, dan yang kedua, menyiapkan strategi. Nah, pelajaran dari sejarah ini akan kita paparkan secara lebih mendalam pada video selanjutnya. Oleh karena itu, stay tune dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Be ready when everyone is fearful, be faithful when everyone is ready. Thank you and see you next time.